Karena materi yang saya share sebelumnya itu audionya hilang, nggak tahu kenapa. Padahal ini saya sudah pakai Office, bukan WPS lagi. Kalau yang kasusnya yang sebelumnya itu kan saya pakai WPS. Karena saya pakai Office. Udah saya ulangi lagi dan saya kirim besok pagi ya. Kaitan dengan efisiensi hunian tempat tidur. Ini pertama tadi ada POR, kemudian ada BTO, sama TOI. Tambahnya ada LOS sama AVLOS. LOS ini kan lama rawat, kalau AVLOS ini rata-rata lama rawat. Nah, nanti rata-rata lama rawat ini ada yang dewasa dan anak-anak, sama bayi baru lahir. Next, saya bahas satu persatu ya. Jadi outline pembelajarannya di sini ada menghitung BOR, TOI, sama BTO, termasuk juga pembahasan soal. Kuisnya dalam bentuk penugasan individu sudah saya share sebelumnya ya. Jumlah tempat tidur tersedia, jumlah tempat tidur terpakai. Nah, di sini ada 4 parameter efisiensi penggunaan tempat tidur, ada 4 ya, BOR, TOI, BTO, sama LOS. Makanya ini tak sampaikan sekalian dalam satu sesi. Ada BOR, TOI, BTO, sama LOS. Untuk definisi-definisinya secara singkat sudah tak sampaikan di awal ya, apa itu BOR, apa itu BTO, apa itu TOI, sama LOS, lama rawat atau length of stay. Kaitan dengan BOR, kalau dari definisinya, ini angka yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur di unit rawat inap. Ya, istilah lain dari BOR ini biasanya disebut percent of occupancy, kalau enggak bed occupancy ratio, BOR, enggak occupancy persen. Ini angka penggunaan tempat tidur. Nah, berkaitan dengan nilai idealnya, karena kemarin saya minta untuk membaca terlebih dahulu apa itu BOR, BTO, sama TOI, termasuk juga nilai idealnya. Nah, sekarang untuk nilai ideal dari BOR, referensi lain itu menyebutkan 75-80% idealnya BOR. Tapi di sini kalau dari buku Ajar RMIK, BOR ideal antara 60-85%. Ini sumbernya Kemenkes RI. Dan sampai sekarang pun masih dipakai untuk ini, idealnya BOR masih dipakai. 60-85%. Nah, untuk rumusnya ada di slide berikutnya ya. Untuk rumus BOR, di sini O per A kali 100% ya. Ini kalau dari bukunya Pak Rano Indradi yang tahun 2010 itu, statistik rumah sakit, O per A kali 100%. O-nya itu jumlah tempat tidur terpakai, yang A-nya jumlah tempat tidur yang tersedia. Kalau di rumus yang terbaru di buku Bahan Ajar RMIK, itu BOR sama dengan jumlah hari perawatan pada periode tertentu dikali 100, ini maksudnya 100%, dibagi jumlah tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode yang sama. Ini rumus lama. Jadi kalau misalkan mau pakai rumus perhitungan BOR, pakai rumus yang saya sampaikan tadi, yaitu jumlah hari perawatan pada periode tertentu dikali 100, ini nanti hasilnya persenan ya, dibagi dengan jumlah tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode yang sama. Nah, ini ideal dari BOR 60-85%, idealnya, ring-nya.
Ini tadi yang saya sampaikan. Contoh periodenya ini bulan Januari. Tadi rumusnya jumlah hari perawatan pada periode tertentu. Di sini contohnya bulan Januari. Kali 100 dibagi jumlah tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode yang sama. Jumlah hari kalau di bulan Januari berapa? 30 apa 31? Itu. Ini contoh soal. Contoh soal untuk perhitungan BOR. Di rumah sakit X diketahui jumlah tempat tidur tersedia ada 608. Tidak termasuk bayi. Jadi tidak termasuk tempat tidur tersedianya bayi baru lahir. Tidak termasuk. Total hari perawatan bulan Juni ini ya. Total hari perawatan bulan Juni 12.246. 12.246. Dan pasien keluar baik hidup maupun meninggal ini ada 1.931 orang. Nah, ditanyakan bornya, persentase pemakaian tempat tidur di bulan Juni. Kita cari dulu jumlah hari pada bulan Juni ini ada berapa? 30 apa 31? Jumlah harinya 30. Wis ketemu, tinggal dimasukkan ke rumus. Jumlah hari perawatan 12.246 dikali 100 dibagi dengan jumlah tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode yang sama 30 hari. Ketemu bornya 67,13%, ini masih ideal. Masih dinyatakan ideal bornya. Ideal persentase pemakaian tempat tidurnya. Kalau ketemu 50% atau malah 45%, ini berarti bornya belum ideal. Ada masalah berarti di sini. Itu untuk perhitungan bor. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi contoh soal ini yang saya pakai untuk take home. Saya rasa jenengan sudah mengerjakan malam ini, sudah mendahului mengerjakan, semangatnya jenengan itu luar biasa meskipun ini daring. Jadi di sini soal untuk bor ya teman-teman. Perhitungan bor nanti masing-masing dijawab berapa persen bornya. Di unit ICU, NICU, umum sama obstetri. Masing-masing tempat tidur tersedianya sudah ada, kemudian hari perawatannya juga ada. Tinggal dimasukkan ke rumus, ketemulah bornya. Selanjutnya berkaitan dengan TOI. TOI ini turnover interval. Ini rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Jadi ini istilah gampangane tenggang perputaran tempat tidur. TOI, turnover interval. Kalau dari definisinya, ini rata-rata hari di mana tempat tidur itu pada periode tertentu tidak terisi antara pasien keluar ataupun meninggal dan pasien masuk berikutnya. Itulah kenapa disebut tenggang perputaran tempat tidur. Nah, untuk idealnya TOI ini idealnya 1-3 hari. Ini sumber dari Juknisir tahun 2011. Idealnya TOI 1-3 hari.
Untuk perhitungan TOI, bener, ini buku halaman 51 ini maksudnya bukunya Pak Rano Indradi yang tahun 2010. A dikurangi O kali T per D. Tapi kalau ini yang mau saya sampaikan, rumus TOI-nya bisa dicatat. Tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode tertentu dikurangi hari perawatan pada periode tertentu dibagi jumlah pasien keluar baik hidup maupun meninggal pada periode yang sama. Jadi rumus TOI tadi, TT atau tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode tertentu dikurangi hari perawatan pada periode tertentu dibagi jumlah pasien keluar baik hidup maupun meninggal pada periode yang sama. Kalau dilihat dari rumusnya ini sebenarnya sama saja. A dikurangi O kali T per D. Kalau tadi pas di awal A kali B dikurangi apa per D. Tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode tertentu dikurangi hari perawatan pada periode tertentu dibagi jumlah pasien keluar baik hidup maupun meninggal pada periode yang sama. Kita masuk ke contoh soal. Perhitungan TOI ya. Di rumah sakit E diketahui jumlah tempat tidur tersedia ada 608, tidak termasuk tempat tidur tersedia untuk bayi baru lahir. Total hari perawatan di bulan Juni ada 12.000. Ini sama dengan soal yang di depan tadi, tapi diminta untuk ngitung TOI-nya. Jadi kalau dihitung dengan rumus 608 dikali 30 itu jumlah hari pada periode bulan Juni. 608 dikali 30 dikurangi 12.248 dibagi dengan pasien keluar baik meninggal maupun hidup. Ini ada 1931. Ketemu TOI-nya 3,10. Jadi kalau disimpulkan rata-rata tempat tidur tersedia yang tidak terisi atau TOI-nya di bulan Juni ada 3 hari. 3,1 atau 3,10 kalau dibulatkan itu kan jadi 3 hari. Ini masih dalam range idealnya TOI karena TOI tadi nilai idealnya 1 sampai 3 hari. Selanjutnya berkaitan dengan BTU. Bed turnover atau bed turnover rate. Angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Berapa kali tempat tidur itu dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Atau definisi lainnya, berapa kali satu tempat tidur itu dipakai oleh pasien pada periode tertentu. Untuk rumusnya di sini, sebentar, nilai idealnya dulu. Nilai ideal dari BTO, jadi idealnya dalam setahun itu satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Ini idealnya BTO. Setahun dipakai 40-50 kali. Untuk rumusnya, rumus BTO. Di sini D per A ya.
Rumus BTO tak sampaikan, silahkan bisa ditulis. Ada 2 rumus. Ini sumbernya dari Horton 2017. Rumus direct sama rumus indirect. Rumus langsung dan tidak langsung. Kalau rumus langsungnya, jumlah pasien keluar baik meninggal maupun hidup pada periode tertentu dibagi dengan jumlah rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tertentu. Kemudian untuk rumus yang indirect atau rumus tidak langsung, ini BTO pakai nilai BOR ngitungnya. Jadi BOR dikalikan dengan jumlah hari pada periode tertentu dibagi dengan rata-rata lama rawat. Jadi ada 2 rumus, rumus direct dan rumus indirect. Kalau rumus yang tidak langsung atau rumus indirect ini, BTO sama dengan nilai BOR-nya dikali dengan jumlah hari pada periode tertentu dibagi rata-rata lama rawat. Di sini ada contoh soal yang harus jenengan kerjakan berkaitan dengan BTO dan TOI. Contoh soalnya sama, RS Medikaloka. Ini ada hari perawatan dan pasien yang keluar. Pasien keluar baik hidup maupun meninggal di situ. Kemudian ada pembayaran pasien. Tunai, BPJS, asuransi kesehatan lain, kerjasama perusahaan. Jadi di sini juga ada catatan berkaitan dengan jumlah tempat tidur tersedia dalam rumah sakit itu adalah 500. Kemudian diminta untuk ngitung BTO dan TOI-nya berdasarkan pembayaran pasien tersebut di atas. Ini saya pakai untuk take home, jadi silakan dihitung dulu BTO-nya sesuai dengan rumus, apa yang diminta di rumus dimasukkan, kemudian ketemu BTO dari masing-masing pembayaran. Misalkan nanti pembayaran pasien yang tunai nanti BTO-nya berapa, ketemu BPJS kesehatan berapa, BTO-nya ketemu, sampai nanti kerjasama perusahaan BTO-nya berapa. Kemudian TOI ketemu berapa nanti untuk pembayaran tunai, BPJS kesehatan, asuransi lain, dan kerjasama perusahaan. Itu untuk take home. Selanjutnya, ini saya ngulangi lagi untuk lama rawat atau length of stay. LOS atau lama dirawat, ini kemarin sudah tak sampaikan ya. Lama dirawat berarti berapa lama pasien itu dirawat inap di rumah sakit tertentu sejak dia tercatat sebagai pasien rawat inap atau istilahnya admission hingga keluar dari rumah sakit. Nah, di LOS ini ada rata-rata lama rawat. Nah, VELOS, average length of stay, rata-rata lamanya pasien dirawat. Nah, di sini jelas jenenge average berarti rata-rata. Rata-rata lama rawat pasien. Ideal dari AVELOS ini 6-9 hari. Nah, untuk rumusnya di sini rumus AVELOS ada 2 macam. Jadi AVELOS untuk dewasa dan anak-anak sama AVELOS untuk bayi baru lahir.
Rumusnya sama. Kalau untuk dewasa dan anak-anak, Avelos sama dengan total lama rawat atau total LOS-nya dibagi total pasien yang keluar hidup maupun meninggal. Kalau untuk bayi baru lahir juga sama. Total lama rawat atau total LOS bayi baru lahir dibagi dengan total bayi yang keluar, baik hidup maupun meninggal. Itu Avelos untuk bayi. Untuk contoh soalnya di sini saya punya, tapi tidak tercatat di PPT. Jadi di bulan April tahun 2017, RS Metro melaporkan lama rawat untuk pasien dewasa dan anak-anak itu ada 923. Kemudian untuk bayi baru lahir, lama rawatnya 107 hari. Selama bulan itu pasien keluar dewasa dan anak-anak itu tadi keluar, baik meninggal maupun baik keluar hidup maupun meninggal, itu 192 jumlahnya. Kemudian untuk bayi baru lahir yang keluar baik hidup maupun meninggal ini jumlahnya ada 37. Kalau diminta untuk menghitung rata-rata lama rawat di bulan April, berarti ini nanti memasukkan dua rumus. Avelos untuk pasien dewasa dan anak-anak sama Avelos untuk bayi baru lahir. Kalau untuk pasien dewasa dan anak-anak tadi, angka yang dimasukkan 923 dibagi dengan 192. Total lama rawat dewasa dan anak-anak tadi 923. Kemudian untuk pasien keluarnya yang dewasa dan anak-anak ini baik keluar hidup maupun meninggal ini 192. Kalau dihitung dibagi kemudian ketemu 4,8 hari. Kalau dibulatkan berarti 5 hari. Jadi rata-rata lama rawat pasien dewasa dan anak-anak ini sejumlah 5 hari lamanya. Kemudian kalau untuk rata-rata lama rawat bayi baru lahir, tadi angkanya total lama rawat bayi baru lahir tadi 107, kemudian dibagi dengan jumlah bayi yang keluar baik hidup maupun meninggal tadi jumlahnya ada 37. 107 dibagi dengan 37 ketemunya 2,9 hari. Ini dibulatkan berarti 3 hari. Avelos bayi baru lahir berarti ketemu 3 hari. Itu untuk perhitungan BOR, BTO, TOI, sama Avelos.